Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yes, today you meet with me again, Hendari Malasari. Okay, today we are going to learn about expressing greetings, introduction, and leave taking. Okay, this is. Expressing of greetings, introduction, and leave taking by me, Endari Malasari SVD. Next, expressing of greetings. Okay, before that, the last week we have discussed about this, but today I would like to explain again about this expressing. Okay, before we are going so deeply about this expressing, I'm going to use bahasa. Okay. Expressing of greetings. Expressing of greetings itu artinya ujaran dari ujaran sapaan atau ujaran salam, ya, ucapan salam. Seperti ada hi, hello, good morning, good afternoon. Tahu kan artinya ya? Gak usah dijabarin nih hi itu apa, hello itu apa, good morning, good night, how are you, how do you do, how are things. Until it's great meeting you itu termasuk sapaan, ya, salam gitu. Kalau dalam agama Islam kita yang beragama Islam itu assalamualaikum, like that. Okay, I'm sorry before that. Sebelum kita berlanjut, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, ya. Berdoa dulu supaya belajar kita lebih berkah. Amin. Silahkan berdoa. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ujaran dari sapaan atau salam. Kemudian ini diingat-ingat ya, dari hi sampai it's greeting meeting you. It's great meeting you. Oke. Next, nah ini expressing of leave taking. Leave taking itu seperti mengakhiri percakapan. Jadi kalau tadi kan salam pembuka, kalau ini bisa dikatakan dengan salam penutup. Ketika kalian ngobrol kan ada hi dan diakhiri dengan bye gitu kan ya. Ada bye, bye, see you, take care, farewell. Okay, maybe you can repeat my pronunciation. Farewell, I must go now. I think I should be going. I think I should be on my way. I think I should be getting on my way. I think I should get going. I've got to go now. I've got to be going now. I've got to run now. I've got to get going now. I'd better go now. I have to go now. I need to run now. I should get going now. Okay? You can repeat at your home, okay? Diulang ketika saya membacakan dari bye sampai I should get going now tadi, diulang sama kalian biar tahu gimana sih cara pengucapannya gitu ya. Next example, David. Ini adalah contoh dari expressing of greetings and expressing of greetings like David, hello. Nah, yang di garis bawah itu adalah expressing of greetings atau salam. Salam dari David ke Beth. Hello, I'm David Garza. Artinya halo, saya David Garza. I'm a new club member. Saya member klub yang baru. Kata Beth, hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Nama saya Elizabeth Silva, tapi panggil saja Beth. David, okay. Where are you from, Beth? Artinya apa, ayo? Where are you from? Asalnya kamu dari mana? Atau kamu dari mana, Beth? Gitu. Kata Beth, Brazil. How about you? Bagaimana dengan kamu? Atau boleh diartikan dengan kamu dari mana juga? David, I'm from Mexico. Artinya saya dari Meksiko. Dan Beth menjawab, oh, I love Mexico. It's really beautiful. Saya sangat senang sama Meksiko, itu sangat indah atau cantik. Next, nih ya, dilihat itu ada hello dan hi, itu adalah contoh dari expressing of greetings. Next, nah pronoun. Miss, kenapa sih kita masih bahas materi ini? Ya, karena materi ini kita bahas
sebanyak 2 minggu. Pronoun ini ada subjektif, objektif, posesif, dan refleksif. Oke, minggu kemarin saya kan sudah menjelaskan ini ya selewat, dan kebetulan ada di antara kalian yang menanyakan, Miss, apa bedanya you singular? Perhatikan yang subjektif dan you plural. Oke, di situ ada you singular yang artinya tunggal dan you plural yang artinya jamak. Maksudnya, Miss, you tunggal itu maksudnya dengan artian kamu itu berarti satu kan. Nah, ketika plural, you-nya itu berarti kalian. Mengerti? Kalau singular tunggal dengan bentuk tunggal itu kamu. Kalau you plural itu kalian, ya. Jadi kalian dalam bahasa Inggris pun bisa dengan you. Oke? I itu saya, you kamu, they mereka, we kami, kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it bisa kata ganti benda, dan ada you untuk jamak atau kalian. Objektif ada me, you, them, us, him, her, it, and you. Posesifnya ada my, your, theirs, ours, his, her, it, your. Dan refleksif ada myself, yourself, themselves, ourselves, himself, herself, itself, and yourself. Miss, buat apa kita mempelajari ini? Pronoun itu kata kepemilikan. Jadi ketika kamu bilang buku saya, bukan I book, tapi menggunakan objektif, posesif. Itu kan ada subjektif, objektif, dan posesif. Ketika kalian mau bilang my book dalam bahasa Inggris, yaitu ketika kalian mau bilang itu buku saya, kalian bisa dengan bahasa Inggris it's my book. Oke? It's my book. Berarti buku saya. Ya. Kalau untuk kata kepemilikan menggunakan yang posesif. Oke? Objektif itu contohnya he ran with me. Dia berlari bersama saya. Nah, saya di sini sebagai objek, ya kan? He ran with me. Kalau kita mau kalimat subjektif menggunakan I, berarti I ran with him. Yang he tadi dia dari subjektif. Yang he tadi he ran with me. Tapi ketika me ini objektif, mau kita rubah menjadi subjektif, berarti I dong pakainya. Jadi I run with him. Nah, he tadi berubah menjadi objektif. Do you understand, students? I hope you understood. Next. Nah, yang tadi saya contohkan example of pronoun, there is my home, kepemilikan kan? My home, rumah saya. His book, bukunya. Bukunya berarti his itu bukunya siapa? Nah, kita lihat lagi. His. His itu subjeknya he, berarti dia laki-laki. Dilihat ya, kalau ini beda ya. Her, her. Her itu adalah pronoun dari she, berarti dia perempuan. Lanjut. My home berarti rumah saya. His book berarti buku dia atau bukunya laki-laki, bisa diartikan dengan buku dia laki-laki. And next, her pen. Pen di sini bisa kita artikan dengan pulpen, dia perempuan. Oke? Next, your neighbor. Your neighbor berarti tetangga kamu. I have them. I have them. Saya punya mereka. Them ini, nah lihat lagi, them ini adalah objektif dari they. Oke? She looks beautiful. She looks beautiful. Dia terlihat cantik. Kenapa menggunakan s? Karena she looks beautiful, kalimat ini adalah simple present, yang dimana formulanya ada subject
plus verb 1 plus s or es plus object. Seperti ini. Subject plus verb 1 plus s plus object. Kenapa menggunakan s? Nanti kita bahas. Oke. We go to the school. We go to the school berarti dia menggunakan subjective pronoun yaitu we. Nah, ini pun subjective pronoun. Kalau ini ada subjective pronoun dan possessive pronoun. Oke. Nah, ini berarti subjective pronoun. Ini pun kalau ini apa? Kalau ini objective pronoun. Begitupun dengan ini objective pronoun, sama dengan ini. Ini possessive pronoun ya. Next. Oke. Next we discuss at WhatsApp group. Please if you have any question, please ask me at the WhatsApp group. And then please at your brain, English is easy. English itu mudah, English itu tidak sulit. Bagaimana kita bisa menstimulus otak kita bahwa English itu mudah? Bahasa sehari-hari dong, ya kan? Oke. I'm sorry. This is make summary of the subject, then collect it to Google Form. No, but next, nanti setelah kita diskusi ini, saya ada tugas, tapi tugasnya itu bukan di Google Form ya. Nanti kalian mengumpulkannya di Google Classroom. Nanti tiap kelasnya saya kasih kode biar kalian masuk ke Google Classroom tersebut. Baik, terima kasih. Siapkan pertanyaannya, mari kita diskusikan di WhatsApp group. Thank you for today. Thank you for today students. I hope you are understood. If you have any question, please ask me. Jangan sungkan ya, tanya saja biar paham. Nah, mudah-mudahan sudah jelas. Expressing of greetings, introduction and leave taking, yang mana tadi saya sudah jelaskan, di mana ada beberapa ujaran salam, ada juga ujaran yang leave taking atau mengakhiri sebuah percakapan, dan juga ada contohnya tadi yang David sama Beth. Kemudian saya sudah menjelaskan pronoun, ada subjektif, objektif, posesif, dan refleksif, kayak gitu ya. Itu kalau pronoun itu kata kepemilikan yang tadi kita sudah tahu. Contohnya ada my home, his pen, her pen maybe, and then like this, his book, her pen, your neighbor, I have them, she looks beautiful, we go to the school. Nah, ini adalah contoh dari pronoun. Oke, salah satu tugas yang saya akan berikan nanti, karena ini expressing of greetings, introduction and leave taking. Jadi saya harap kalian bisa introduction about yourself ya. Kalian bisa memperkenalkan diri kalian lewat video. Nanti videonya kirim ke saya linknya. Nanti bagaimana teknisnya kita bahas ya. Thank you for today students. Oke. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan. Jangan kebanyakan main ya, takut. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan jajan yang yang bisa bikin kalian sakit dan sebagainya. Kita perhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita cepat bertatap muka ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.